Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sedang mereview rumah kita yang ada di Banda Aceh. Nah, jadi rumah ini adalah tipenya tipe 52, di atas tanah 120 meter persegi ya. Jadi letak rumah ini adalah di Banda Aceh. Nah, jadi di sini saya menunjukkan denah rumah. Anda bisa lihat langsung di tabel yang saya tampilkan. Nah, di sini ada jalan. Jalan ini lebarnya 4 meter. Sudah kita cor semua. Jadi agar orang ketika beli rumah nanti tidak lagi memikirkan jalan di depan rumahnya bagaimana. Nah, memang konsep rumah kita seperti ini. Jadi ini ada drainase atau parit. Nah, jadi ketika hujan nanti, jadi airnya langsung turunnya ke parit tadi yang ini. Nah, ini ada carport atau garasi mobil. Itu lebar dan panjangnya 5 meter kali 3 meter setengah gitu. Nah, jadi begini bentuk carportnya. Jadi memang kita cor langsung gitu. Di sini ada taman. Tamannya ini sangat luas sekali ya. Jadi lebarnya sama 3 meter setengah kali 4 meter gitu. Nah, di sini bentuk rumahnya seperti ini. Itu ada lampu hias di sampingnya. Di atasnya kita kasih kanopi karena kan bentuk rumah ini memang minimalis ya. Ya, itu lampu hias. Ketika malam hari nanti lampunya bisa menyala gitu. Nah, di sini ada lampu di bawah kanopi, yaitu lampu teras. Ketika malam hari bisa bisa dinyalain. Lalu udah dipasang juga listrik di sini. Kebetulan memang rumah ini sudah laku ya, jadi memang saya selalu mereview rumah yang udah laku gitu. Karena apa? Supaya ketika orang nanti beli rumah atau ingin nanya-nanya rumah, jadi dia bisa melihat langsung rumah yang udah laku. Maka kita langsung review, kita bikin video agar orang bisa melihat gitu ya. Nah, jadi ini memang di samping ini ada tanah kita. Nanti tanah ini memang akan kita bangun juga gitu. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari depan memang bentuk rumahnya seperti ini. Nah, ini ada pintu. Di sini kita kasih list supaya rumahnya bisa terlihat lebih bagus ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Nah, begini nih jadi rumahnya. Jadi kalau terlihat dari depan rumah itu kenapa itu adalah tanah warga, itu tanah warga. Mungkin kalau memang nanti suatu saat warga menjualnya, kita akan beli itu, kita bangun unit baru. Lalu kita coba masuk ke dalam rumah. Ini adalah lantainya sudah granit ya. Jadi granit dengan motif warna yang agak sedikit lebih coklat. Di sini ada jendela, ada 3 kaslot jendela. Jadi memang bentuk rumahnya kita desain seperti ini. Di atas itu jendelanya nggak bisa dibuka. Jadi yang di bawah juga nggak bisa dibuka. Hanya yang di tengah saja yang bisa dibuka. Gitu. Memang konsep rumahnya seperti itu. Lalu kita coba lihat, itu ada lampu. Sudah langsung kita nyalakan. Bagaimana nanti mungkin ini di siang hari ya, agak tidak terlihat kalau ketika lampunya menyala. Nah, jadi bentuk di atas pintu itu ada 2 konslet jendela. Maksudnya fungsinya adalah untuk pencahayaan dari luar. Memang kita nggak pasang
kaca salju. Kenapa? Memang desain rumah ini tidak bagus ya ketika kita pasang kaca salju itu. Dia lebih bagus pakai kaca itu. Di atas ada plafon. Nah, jadi plafonnya itu menggunakan lampu tanam juga. Ada 4 lampu tanam yang dipasang di sini. Yang di tengah itu lampu hias, mungkin itu nanti orang rumah yang pasang sendiri. Nah, di sini dari atas dan bawah itu lebarnya panjang 4 meter ya. Sangat tinggi sekali memang rumah ini. Kenapa kita bikin 4 meter? Supaya tidak terlalu ruangannya biar lebih terlihat lebih luas gitu. Nah, jadi di sini ini tembus ke samping. Jadi pintu ini tembus ke samping langsung ke carport atau garasi mobil. Nah, jadi tanah di sini nanti orang rumah itu terserah mau dibikin kamar, mau dibikin ruangan apa, terserah gitu ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan ya, rumah ini memang kita bangun dengan bentuk konsep couple single ya, artinya gimana ya saya bilang, memang yang di satu arah antara rumah yang satu dengan rumah yang satu lagi itu dindingnya satu, tapi yang di samping di sini nanti terpisah. Artinya rumah ini memiliki dimensi single dan couple gitu ya. Nah, ini ada jendela, jadi view-nya langsung ke luar, ke depan gitu. Bisa kita lihat langsung taman termasuk jalan di sana gitu. Memang jendelanya memang hanya dipasang satu gitu ya. Nah, di situ juga udah kita pasang colokan buat AC, termasuk memiliki lampu tanam gitu. Karena ini kan memang berada di dalam kamar gitu. Ya seperti ini bentuknya di dalam kamar. Di sini udah kita pasang colokan juga. Nah, jadi rumah ini memang kamar mandinya di dalam kamar gitu. Jadi rumah ini punya ruang tamu, ruang family, 2 kamar, tapi di kamar itu setiap kamar itu memiliki kamar mandi gitu, termasuk toilet. Nah, jadi toilet yang kita pasang di sini adalah toilet duduk dengan merek American Standard gitu ya. Nah, jadi di situ kita pasang semuanya termasuk shower juga. Lalu di dalam kamar mandi itu kita pasang keramik ya, di dindingnya itu kita pasang keramik agar ketika dibersihkan nanti lebih mudah, karena memang kamar mandi ini berada di dalam kamar itu. Nah, jadi di atas itu sudah kita pasang juga lampu tanam juga ya. Ini di kamar mandi nih. Termasuk kita kasih juga colokan buat mesin air panas. Di situ ada juga udah dikasih semuanya lengkap di situ ya. Ini itu colokan buat mesin air panas ya gitu. Kalau misalkan nanti mau pasang air panas gitu bisa di situ. Jadi nggak usah lagi dibongkar-bongkar lagi dindingnya. Jadi semuanya udah komplit di dalamnya, sudah disediain semua gitu. Makanya kita kalau bangun rumah itu selalu memikirkan rumahnya yang jangka panjang ya gitu. Nah, kita memiliki planning ke depan nanti fungsi gaya rumahnya bagaimana gitu. Nah, ini adalah kamar kedua. Ini kamar kedua ya. Lebarnya ini, kamar kedua ini memang agak sedikitnya lebih lebar. Mungkin cocok buat kamar orang yang udah menikah atau suami istri, cocok seperti ini karena lebarnya itu 3x4 ya gitu.
Jadi kamar ini view keluar lewat jendelanya itu langsung ke belakang rumah gitu ya, langsung ke belakang dia. Kalau kamar yang satu lagi itu view-nya langsung ke depan rumah atau jalan gitu. Nah kalau di sini itu pintunya buat akses ke kamar mandi gitu. Nah jadi kamar mandi juga udah dipasang juga toilet duduk ya, dengan merek yang sama atau American Standard juga gitu. Nah jadi kamar mandi ini memiliki dua fungsi, jadi bisa diakses melalui kamar, lalu bisa diakses juga melalui belakang atau melalui luar gitu ya. Memang kenapa kita bikin ini udah kita pasang juga keran air juga. Nah ini yang saya bilang tadi, jadi ketika kita mau ke kamar mandi ini jadi bisa diakses dari kamar dan dari luar gitu. Nah jadi memang kamar mandi ini dibuat sengaja buat untuk multifungsi gitu. Nah supaya nanti kadang-kadang kan ada orang atau ada tamu pengen ke toilet, jadi bisa masuk lewat luar rumah gitu. Nah itu juga udah kita pasang colokan buat AC nanti. Itu fungsinya buat AC. Ini masih kamar ini masih berada di kamar. Lalu kita keluar kamar. Nah nanti di sini ruang tamunya lebarnya agak tinggi ya, atas dan bawah tuh tinggi sekali seperti saya bilang tadi 4 meter loh. Jadi tingginya 4 meter, lebar dan panjang itu 4 kali 5 meter. Di sini ruang keluarga ya, jadi bentuk plafonnya seperti itu. Di sini dapur. Nah jadi rumah ini memiliki antara ruang tamu, ruang keluarga dengan ruang dapur itu memiliki blok-blok atau yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika ada tamu dari ruang tamu, dia mau lihat dapur dia tidak bisa, kecuali dia harus lewat ruang family dulu baru dia langsung ke dapur gitu. Jadi sangat sekali ya, sangat memiliki blok-blok sendiri. Dapur ini sudah dibikin itu dapur kompor tanam ya. Jadi memang kompor tanam itu nanti bisa ditaruh di atas itu langsung bisa digunakan sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah di sini udah dikasih tempat cuci. Di sini tempat cuci piring. Ini airnya udah nyala loh, jadi airnya sudah nyala. Jadi ketika di sini bisa gelas, di sini bisa piring gitu. Jadi termasuk di sini bisa dikasih sabun nanti, ya, kan airnya sudah nyala. Jadi kita bisa review dari luar. Kenapa di sini tidak dikasih list di samping atau di atas granit ini nggak dikasih list ke sana? Karena nanti di sini kan pemilik rumahnya kadang-kadang kan pengen di sini pengen bikin tempat penyimpanan barang gitu ya, tempat penyimpanan kayak tempat masak atau bahan-bahan yang lain gitu. Nanti ininya tidak perlu lagi dibongkar, jadi langsung bisa dipasang gitu. Nah jadi kita memang membuat rumah itu harus memikirkan nanti orang rumah pengennya bagaimana, punya konsep dapur bagaimana. Jadi kita harus bisa membuat atau memikir yang luas gitu ya. Jangan sampai nanti ketika orang beli rumah dia harus membongkar ini harus membongkar itu lagi gitu. Nah di sini di belakang gitu ya. Nah di sini kita kasih dua colokan ya. Jadi yang satu lagi itu fungsinya nanti buat TV kabel atau fungsinya buat
internet ya, kabel internet gitu. Nah, di sini belakang rumah terlihat seperti ini. Memang space-nya itu masih luas ya. Jadi sisa tanah di belakang itu sangat luas sekali, 3 meter. Nah, jadi di sini nanti bisa dibuat cuci baju atau apalah di sini. Kita kasih colokan di sini, businya nanti bisa buat mesin cuci gitu ya. Nanti di sini mau dibikin tempat jemuran atau apa silahkan. Nah, jadi memang di belakang ini kenapa tanah bentuknya seperti ini, memang nanti ya apa namanya itu untuk membatasi ya antara rumah yang belakang sana dengan rumah yang di sini itu yang berbeda gitu. Nah, kita coba lihat nanti, pengen lihat rumah yang di belakang yang kita lihat tadi ya. Ini jalannya 4 meter sudah kita cor. Nah, jadi rumah ini juga sudah laku loh. Rumah ini udah laku. Lalu yang pagar hitam itu juga sudah laku. Sudah laku juga, kecuali tanah yang kosong ini nih. Nanti di ini udah laku, ini tanah ini yang kosong ini nanti akan dibangun lagi gitu. Nah, jadi akses jalannya masuk lewat sini nih. Nah, memang ini jalan ini memang dulunya itu memang kalau dari sini ke sana itu dicor oleh desa setempat atau orang kampung di sini. Nah, kalau jalan dari sini ke sana itu kita yang cor. Jadi kita sebagai pengembang yang cor, karena ini masuk ranah wilayah tanah kita atau wilayah perumahan kita. Nanti di sini akan dibangun semua rumah-rumah kiri kanan. Nah, kenapa saya keluar atau ke jalan? Saya pengen menunjukkan bahwa tanah ini sangat lebar sekali ya, sangat lebar. Memang nanti akan kita bangun juga di sini, banyak rumah-rumah lain lagi. Nanti akan kita bangun semuanya di sini. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa rumah yang sudah laku itu yang rumah yang kita lihat tadi, yang di belakang rumah saya review tadi. Nah, jadi rumah ini semuanya sudah laku, semuanya sudah laku di sini. Ini sudah laku, tapi orangnya belum ditepatin ya. Yang di sini mau ditepatin, tapi di dalamnya itu lagi sedang dimasukin perabot atau furnitur dia akan tinggal di sini. Lalu di sini sudah ada yang tinggal. Di sini udah ada yang tinggal karena rumahnya memang sudah bagus terlihat dari depan. Termasuk di sini juga udah ada orang yang tinggal. Jadi memang seperti ini nih kelihatan rumah di belakang. Nanti semuanya akan dibangun gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.